Salam, salam sehat. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telowaru dalam Renungan Harian Toraya secara virtual edisi Sabtu 31 Oktober 2020. Ungkapan syukur kita bawakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang karena kasih dan kemurahannya sehingga masih memperkenankan kita untuk dapat menghirup udara di pagi hari ini dan dapat beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan serta belajar maksud Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa karena anak Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih kemurahan serta penyertaan-Mu sehingga kami ada sebagaimana adanya hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti maksud-maksud yang Engkau perintahkan melalui firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar, baca dan renungkan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu lepasnya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadap kita. Amin. Sampai sejauh pembacaan kita, sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, tema kita pada hari ini yaitu semua terberkati. Dalam bahasa Toraya, mintui naluang pasake. Di sebuah acara TV, dikisahkan seorang pemulung sampah yang suka berbuat baik. Suatu hari
ia memberi sebungkus nasi kepada seorang nenek tua renta yang sedang kelaparan. Sebenarnya pemulung sampah itu pun sendiri belum makan. Namun karena rasa kasihannya kepada nenek tersebut, maka ia memberikan makanan nasi kepada nenek walaupun ia sendiri kelaparan. Tanpa disadari, ia terekam kamera yang membuatnya mendapat hadiah. Hadiah tersebut berupa rumah dan sejumlah isinya. Ia menangis terseduh-seduh ketika menerima hadiah tersebut. Sahabat-sahabat Kristus, dalam pemecahan yang kita sudah baca dan dengarkan, ada dua tokoh yang berperan dalam konteks pemecahan kita, yaitu seorang perempuan dan dua orang pengintai. Pemecahan sebelumnya, kalau kita baca dari pasal 1 di ayat 1 di pasal 2 ini, dikisahkan bahwa Yosua mengirim dua pengintai diam-diam untuk mengamati negeri Yeriko. Nah, kedua pengintai itu tinggal atau berdiam diri di rumah perempuan yang dibahasakan di ayat 1 adalah perempuan sundal. Dan perempuan itu bernama Rahab. Setelah pengintai-pengintai itu berdiam diri di rumah Rahab, maka pengintai-pengintai tersebut menerima bantuan dari Rahab. Rahab membantu dua pengintai yang diutus Yosua menyelidiki negeri Yeriko. Karena kebaikan dan keberanian Rahab menolong kedua pengintai ini, ia dan keluarganya diselamatkan. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kedua pengintai tersebut berjanji bahwa ketika bangsa Israel menyerang negeri Yeriko, maka mereka memastikan Rahab beserta keluarganya akan selamat dengan pertolongan mereka. Siapapun yang ada dalam rumahnya akan selamat. Dikatakan pada ayat 19 bahwa siapapun yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kami yang akan menanggung akibatnya, akibat pertumpahan darahnya. Kebaikan dan keberanian Rahab menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Sahabat-sahabat Kristus, dari kedua kisah bacaan kita yang kita sudah baca, yang pertama seorang pemulung sampah yang menolong seorang nenek, dan dikisahkan dalam Alkitab Rahab yang menolong dua orang pengintai, kita belajar bahwa sekalipun kita berdosa, dengan iman kita dapat diselamatkan. Bahkan bukan hanya kita yang selamat, orang lain pun akhirnya bisa diselamatkan oleh kita. Semua terberkati. Tanpa kita sadari, seringkali sesungguhnya kebaikan kita yang kita tabur telah sedang kita nikmati. Baik itu kita rasakan sendiri ataupun juga anak-anak kita dapat menikmatinya. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Teruslah berbuat baik. Amin. Sampai sejauh kebenaran firman Tuhan yang kita dapat belajar pada hari ini, kiranya Tuhan dapat menolong kita, bahkan memampukan kita dalam bekerja, serta mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, kita minta keikutan doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti kami alami sampai hari ini. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti maksud firman-Mu, agar sesungguhnya kami dapat seperti orang-orang baik yang Engkau ceritakan dalam renungan hari ini.
Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berbuat baik, apapun dan dimanapun keadaan kami. Biar iman kami yang terus menyelamatkan kami melalui firman-firman-Mu yang setiap hari kami baca dan dengarkan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati kami, sertai kami, dan lindungi kami agar kami dapat bekerja, melanjutkan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari pencobaan dan mara bahaya yang dapat mengganggu aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai sejauh renungan kita berjumpa lagi dalam edisi renungan harian Toraya selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Salam.